Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Aa dan Teteh semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar BPI bersama Bu Fatin hari ini. Sudah siap semuanya? Mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai takziah. Aa dan Teteh pernah tidak melaksanakan takziah? Pasti pernah ya? Nah, takziah itu biasanya dilaksanakan ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Di sini ada pengertian takziah. Secara bahasa, takziah artinya menguatkan. Secara istilah, takziah adalah menganjurkan seseorang untuk bersabar atas beban atau musibah yang menimpanya. Jadi takziah itu menguatkan seseorang yang ditinggal meninggal oleh saudaranya atau keluarganya. Yang selanjutnya adalah kewajiban bertakziah. Bertakziah kewajiban setiap umat muslim. Bertakziah kepada kerabat, tetangga, saudara, dan lainnya. Takziah merupakan perbuatan yang mulia. Nah, jadi sebagai orang Islam kita wajib bertakziah ketika ada saudara, tetangga, atau kerabatnya yang meninggal dunia untuk menguatkan orang yang meninggal oleh keluarga atau saudaranya. Seperti itu Aa dan Teteh. Di sini juga ada hadis yang menerangkan tentang kewajiban kita sebagai orang umat Islam untuk bertakziah. Di sini ada sebuah hadis yang artinya, tidaklah seorang mukmin bertakziah saudaranya yang tertimpa musibah kecuali Allah akan mengenakan pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Dan Teteh, takziah itu ada adab-adabnya juga loh. Nah, di sini menurut Imam Ghazali, adab-adab bertakziah adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah berpenampilan yang sederhana. Jadi ketika kita mengunjungi orang yang meninggal dunia, ketika kita bertakziah, kita harus menggunakan pakaian yang sederhana, tidak yang mewah, tidak seperti ketika kita ke kondangan, ke nikahan, atau ke acara-acara. Tidak juga seperti ketika kita di rumah. Nah, tapi kita harus berpakaian yang sederhana, yang bersih, yang rapi, dan menutup aurat. Kedua, ketika kita bertakziah, kita harus menampakkan rasa duka. Jadi ketika kita mendatangi tempat orang yang bertakziah, kita tidak boleh tertawa-tertawa, apalagi bercanda. Nah, kita harus merasa duka, jadi ikut bela sungkawa atas keluarga yang ditinggalkan oleh kerabatnya atau keluarganya ataupun saudaranya. Seperti itu dan Teteh. Yang ketiga adalah mengurangi banyak bicara. Jadi kita ketika bertakziah diusahakan untuk sedikit berbicara. Berbicaranya nanti bisa ketika sudah pulang atau hanya berbicara ketika mengetahui kondisi keluarga, untuk mengetahui kondisi keluarga yang ditinggalkan. Nah, selanjutnya yang keempat, membantu dengan ikhlas. Jadi ketika kita
ada saudara kita yang tertimpa musibah atau sedang ditinggalkan oleh keluarganya atau kerabatnya, maka kita harus membantunya dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa diungkit-ungkit ketika kita sudah membantunya. Begitu. Nah, itu tadi ada 4 adab ketika kita bertakziah. Jadi dan Teteh ketika suatu hari nanti bertakziah ke manapun, jadi harus memperhatikan adab-adab tersebut ya. Setelah tadi kita menyimak tentang penjelasan mengenai takziah, sekarang Bu Fatin punya tugas nih untuk A dan Teteh semuanya. Tugasnya gampang sekali. A dan Teteh cukup memberikan tanda centang bertakziah yang tepat dan tanda silang bertakziah yang kurang tepat. Urutannya ada seperti gambar di samping ya. Ada 4 gambar, 1, 2, 3, dan 4. Setelah A dan Teteh kerjakan, tugasnya bisa dikirimkan ke guru masing-masing. Kelas 2 Abu Zar ke Bu Fatin, kelas 2 Holik ke Bu Eca, kelas 2 Torik bisa dikirimkan ke Bu Arti. Nah, jangan lupa dan Teteh semua mengerjakan ya. Bu Guru tunggu untuk pengirimannya di Japri via WhatsApp ya. Nah, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lain waktu ya. Fatin akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.